Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya Atove, Sandor, Dewa Ogre, dan yang lain terbantai Badigadi, kali ini kisah akan berlanjut pada titik balik kelima yang berisi duel terakhir Deus dengan Badigadi. Yang mana video ini berasal dari web novel volume 23 bab 20 dan 21 yang merupakan akhir dari kisah utama sebelum ditutup pada volume 24. Begitu Deus kembali dengan Magic Armor versi 0-nya, ternyata semua orang masih bertarung dengan baik. Sementara Isolde terus menangkis dan sempat memotong lengan Badigadi, Gislan selalu bergerak aktif sembari menyerang dengan teknik Long Sword of Light-nya. Walau Sylpie dapat selalu memulihkan semua orang dengan cepat, namun Deus khawatir lambat laun mereka akan kehabisan stamina. Sehingga Deus pun memasuki arena pertempuran di mana Sylpie langsung meminta semua orang untuk mundur. Dengan Magic Armor setinggi 3 meter, Trudeus lebih tinggi setengah meter dari armor Dewa Tempur Badigadi. Namun mengesampingkan hal tersebut, Trudeus langsung bertarung menggunakan taktik yang sama seperti ketika melawan Orsted. Yang mana berkat efek gravitasi Kajakuto, Trudeus bisa bergerak mundur dengan lancar sembari menembak Gatlingannya. Namun sama seperti sebelumnya, Badigadi tidak terpengaruh karena armornya menyerap semua stone cannonnya. Dan begitu mendapat momentum, Trudeus menebas lengan Badigadi hingga terlepas dikala Badigadi sendiri hilang keseimbangan. Walau sempat menembak lengan tersebut hingga melayang entah kemana, namun Trudeus harus mendapat pukulan dari 4 lengan Badigadi sekaligus. Sementara Trudeus hanya terpukul mundur, lengan Badigadi yang kembali tumbuh tidak lagi terlindungi armor emas. Dan ketika Trudeus melempar lengan yang lepas tadi pada lingkaran sihir yang telah disiapkan, lengan dan armor Badigadi tidak beregenerasi dan tubuhnya sedikit menyusut. Kembali ke beberapa saat lalu, Atove menjelaskan bahwa iblis abadi bisa disegel dengan sihir penghalang agar tidak beregenerasi. Sehingga Cliff membuat beberapa lingkaran sihir penghalang yang akan aktif ketika ada bagian tubuh Badigadi yang jatuh di atasnya. Sehingga Trudeus kembali menyerang dan menghancurkan satu lengan Badigadi dengan senapan sebelum kembali terpental oleh salah satu lengannya. Walau tangan Badigadi tinggal 4, namun Magic Armor mulai retak dan ada lingkaran sihir penghalang yang rusak. Dan karena tidak tahu mana yang masih berfungsi, maka Trudeus melemparkan lengan Badigadi ke dalam lembah. Karena semakin jauh potongan tubuh terpisah, maka semakin lama pula regenerasinya. Namun tiba-tiba 2 dari 4 lengan Badigadi hilang terserap, sehingga Badigadi hanya memiliki 2 lengan yang menjadi lebih besar dan kekar. Walau konon pedang Paul akan semakin tajam apabila pertahanan lawan semakin kuat, namun karena mananya semakin terkuras, maka Trudeus kembali menyerang seperti tadi. Dan berbeda dengan sebelumnya, Trudeus tidak bisa memotong sepenuhnya sehingga harus dibantu oleh Gatlingan. Walau berhasil memotongnya, namun Trudeus terkena tinju dari satu-satunya lengan Badigadi yang tersisa, di mana tinju tersebut sungguh berbeda dari sebelumnya akibat dari penggabungan tangan tadi. Sehingga kini bagian depan Magic Armor hancur berantakan, sementara Trudeus sendiri sampai batuk darah. Walau inti Magic Armor yang berada di belakangnya masih utuh, namun Trudeus hanya bisa menggerakkan secara manual dan lambat. Sembari mendekat, Badigadi berkata bahwa pertarungan tersebut sungguh menyenangkan, walau Laples sekalipun tidak berpikir serumit Trudeus. Dan ketika Badigadi mengucap selamat jalan sembari mempersiapkan tinjunya, tiba-tiba Ares muncul dan memutus lengan Badigadi, di mana pedang Ares sampai pecah padahal tidak pernah retak walau melawan Orsted sekalipun. Sementara Trudeus melemparkan Kajakuto yang telah diberi mana kepada Ares. Selanjutnya muncul Sylpie, Isolde, Widget, dan Gislan yang siap membantu. Yang mana dengan kemampuan Kajakuto, Ares membuat Badigadi melayang di udara sama seperti yang dilakukan Alexander dulu. Sementara Badigadi hanya bisa meronta tanpa bisa bergerak sedikit pun, Ares menebaskan Kajakuto hingga tercipta kilatan cahaya dan guntur yang memekakan telinga. Walau apa yang tercipta hanyalah kehancuran, namun anehnya tidak ada sedikit pun ledakan atau gelombang kejut yang tercipta. Belum lagi mana yang dialirkan Trudeus pun berubah menjadi semacam bola yang kini membungkus tubuh Badigadi.
di mana bola mana tersebut terus mengecil dan mengecil sebelum akhirnya lenyap bersama Badigadi di dalamnya. Di sisi lain, armor Dewa Tempur hancur berkeping-keping, di mana Serpi hanya terjatuh ke dasar lembah bersama dengan Kajakuto. Walau masih khawatir Badigadi akan kembali bangkit berhubung terdapat satu lengan tersisa, namun apa yang Nurdeus dapatkan hanyalah keheningan. Di sisi lain, Ares jatuh berlutut dengan wajah pucat dan rambutnya yang memutih akibat kehabisan mana. Di mana Ares pun sadar rambut Nurdeus juga memutih, sehingga kini mereka tampak serasi. Mengesampingkan Ares yang tidak sanggup berdiri, Nurdeus meminta Sylpie menyegel lengan Badigadi, sementara dirinya mengajak yang lain untuk mencari Gisu. Walau masih khawatir Badigadi akan bangkit lagi, namun Nurdeus tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dengan mana yang sedikit dan Magic Armor versi 0, 1, dan 2 yang hancur, Nurdeus hanya bisa memasrahkan semuanya kepada Orsted. Namun ternyata mencari Gisu tidak sesulit yang dibayangkan, karena Gisu sendiri sudah menjadi arang di hutan yang Nurdeus bakar tadi. Walau sudah sekarat dengan luka bakar di sekujur tubuhnya, namun Gisu masih bisa menyapa Nurdeus dengan sebutan senpai. Sembari memamerkan berbagai alat sihir pertahanan, Gisu meminta pendapat Nurdeus mengenai dirinya yang berhasil mengalahkan semua sihir dan teknik Nurdeus. Namun dengan kegagalan Badigadi, Gisu berkata bahwa semua ini tidak akan terjadi apabila dirinya memiliki bawahan yang mendengarkannya. Karena berbeda dengan rekan-rekan Nurdeus yang rela membantu, semua bawahan yang telah dihasutnya malah berfokus pada egonya masing-masing. Walau Nurdeus merasa hal tersebut karena keberuntungannya, namun Gisu tahu semua orang ikhlas mengikuti Nurdeus. Karena berbeda dengan caranya mendapat sekutu, Nurdeus selalu berbicara apa adanya untuk mendapat kepercayaan orang lain. Namun walau sudah susah payah dengan segala usaha tersembunyinya, Gisu tidak peduli lagi karena dirinya tahu semua ini akan terjadi. Hal tersebut dikarenakan Gisu tahu Hitogami menjadi yang paling kecewa, karena di pertemuan terakhirnya Hitogami terus-menerus marah akibat segala tindakan Nurdeus. Walau sebelumnya mengocehkan balas budi kepada Hitogami, namun kini Gisu malah mempertanyakan tindakannya tersebut. Padahal dirinya sangat tahu dan pernah merasakan pula bagaimana Hitogami menipunya dan kini dirinya bersusah payah menuruti perintahnya. Dan alasan mengapa dirinya mengobarkan perang hanya karena tidak memiliki pilihan lagi. Sehingga hal tersebut menjadi gambaran betapa frustasinya Hitogami untuk melawan Nurdeus. Namun mengesampingkan hal tersebut, tiba-tiba muncul cairan hitam dari mulutnya ketika Gisu terbatuk. Entah nyawa atau darahnya, Gisu yang semakin lemah berkata bahwa dirinya gagal karena tidak memiliki teman sebaik Nurdeus. Walau saran Hitogami tidak membuatnya menang, namun Gisu tetap bersikeras bahwa pertolongan Hitogami sangat menguntungkan baginya. Karena bagaimanapun juga, Nurdeus tidak akan mengerti bagaimana rasanya menjadi orang lemah, seperti dirinya yang tidak bisa melakukan apapun. Walau apa yang Gisu tahu adalah Nurdeus bisa mendapat apapun di dunia, namun Nurdeus sendiri malah merasa kalah. Karena bagaimanapun juga, Gisu sama seperti dirinya di Jepang, di mana Gisu masih bisa berlari di dunia yang kejam, sementara dirinya hanya melarikan diri dari kenyataan di dunia yang damai. Dan sesuai hukum dunia, Gisu meminta Nurdeus membunuhnya karena yang menang selalu benar dan yang kalah selalu salah. Sehingga Gisu meminta Nurdeus membusungkan dadanya dengan penuh kebanggaan, sembari melakukan apapun yang dinilainya benar. Baik dibunuh atau dimaki Nurdeus, dirinya tidak peduli karena Nurdeus sudah menang melawan Hitogami. Selain tidak memiliki bidak lagi, masa depan Hitogami sudah gelap gulita dan tidak bisa diramal lagi. Karena bahkan Hitogami pernah berkata kepadanya bahwa apabila dirinya, Badigadi, dan Vita kalah, maka tidak ada yang bisa menggantikan Nurdeus. Namun karena menyadari wajah Nurdeus yang suram, Gisu berkata bahwa kalau saja Paul yang berada di hadapannya, maka Paul akan menertawainya. Namun nampaknya hal tersebut tidak akan terjadi karena Paul menganggapnya sebagai rekan setim, sehingga Nurdeus harus bangga memiliki Paul sebagai ayah. Sehingga Nurdeus memuji segala usaha Gisu selama ini karena pertempuran tadi adalah yang tersulit seumur hidupnya.
Walau seperti pujian kosong terhadap orang mati, namun Rudeus tidak berbohong karena Gisu berhasil menyusahkannya dalam waktu yang sangat lama. Sehingga Gisu pun mengucapkan terima kasih bersamaan dengan air matanya yang mulai mengalir. Begitu Rudeus selesai, maka kini giliran Ghislaine yang menyapa mantan rekannya. Dimana ketika Gisu pamit untuk mati duluan, Ghislaine menitipkan salam untuk Paul di alam sana. Yang mana hal tersebut membuat Gisu teringat masa-masa dulu di mana Paul yang mabuk sering menggosokkan wajahnya pada opai Ghislaine hingga Zenith sebal. Dan karena begitu rindu akan momen tersebut, Gisu bertanya-tanya apakah mungkin mereka bisa kembali berkumpul dan mengulang masa-masa tersebut di alam baka. Di mana Ghislaine berkata mungkin saja, walau nampaknya Zenith akan menjadi yang terakhir menyusul. Namun ketika mengucapkan angan-angannya apabila mereka berkumpul lagi, Gisu berhenti berbicara dan roboh begitu saja. Tanpa ada satupun gerakan atau kalimat tambahan, apa yang bisa dirasakan Rudeus hanyalah keheningan di mana akhirnya Gisu tiada. Walau seharusnya kematian Gisu membuat senang, namun kini perasaan Rudeus malah campur aduk. Mungkin saja karena sudah menang dan Gisu pun merupakan orang yang dikenalnya, Rudeus berpikir bahwa dirinya tidak terlalu membenci Gisu. Walau tidak bisa membunuh Gisu secara langsung untuk melengkapi pertarungan epiknya, namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena yang penting Rudeus sudah menang. Karena walau sudah beberapa kali terpojokan, Rudeus berhasil menghabiskan semua bidak Hitogami tanpa membiarkan Orsted menggunakan mananya. Dan kini Rudeus terpikir memakamkan Gisu dengan lebih layak, di mana mungkin saja di dekat makam Paul. Namun ketika Rudeus selesai mengkremasi jasadnya, ekor Ghislaine berkibas semangat ketika melihat serpihan tulang Gisu. Walau Gisu merupakan temannya, namun ternyata tulang tetaplah tulang bagi Ghislaine. Selain dari sana, Rudeus kembali untuk menyegel Badigadi sembari memikirkan berbagai hal yang ingin dilakukannya. Mulai dari tidur nyaman di rumah, memakan tamago kakek Gohan, dan berolahraga malam dengan ketiga istrinya sekaligus. Namun sedang asik berpikir, Rudeus dikejutkan oleh lengan berbalut emas yang muncul dari lembah sembari membawa Kajakuto. Di mana Rudeus tahu lengan tersebut milik Alexander karena terdengar ocehan mengenai pahlawan yang akan selalu bangkit tidak peduli berapa kali dikalahkan. Walau entah bagaimana armor yang hancur bisa beregenerasi lagi, namun Rudeus tahu bahwa pedang Kajakuto memang terjatuh ke lembah. Dan begitu teringat Alexander keturunan ras iblis abadi, Rudeus mengeluh karena sudah bosan melawan musuh dan tidak memiliki senjata lagi. Di sisi lain, Alexander menarik perkataannya mengenai Rudeus yang hanya lalat kecil karena Rudeus merupakan lawan yang pantas sehingga dirinya bisa menjadi lebih kuat. Namun tiba-tiba semua orang termasuk Rudeus roboh tepat sebelum Alexander berkata dirinya membiarkan Rudeus hidup sebagai ucapan terima kasih. Sehingga Rudeus sadar Alexander bisa menggunakan armor emas lebih baik dari Badigadi karena Ruijet, Isolde, dan Ghislaine pun tidak berdaya. Setelah menyembuhkan kakinya yang dipatahkan Alexander, Rudeus menyembuhkan Ruijet, Ghislaine, dan Isolde yang ternyata sekarat. Dan setelah mengamankan mereka ke dalam benteng bumi buatannya, Rudeus mengejar Alexander sendirian karena khawatir dengan orang-orang di desa. Walau kakinya begitu berat untuk dilangkahkan, namun Rudeus tiba di desa dikala Alexander berteriak mengapa tidak ada satupun orang. Sementara Alexander menyangka Rudeus menipunya, Rudeus sendiri heran karena tidak tahu juga. Namun ketika Alexander yang marah kembali menantang Rudeus, tiba-tiba Alexander sendiri dia membeku sembari melihat sekeliling dengan panik. Yang mana hal tersebut diakibatkan oleh kutukan Orsted yang baru saja muncul karena menggantikan Cliff untuk menyegel tubuh Badigadi. Sementara Alexander mundur karena takut, Orsted meminta Rudeus tidak mengkhawatirkan mananya walau dirinya yang akan bertarung. Yang mana dengan sedikit senyum di wajah kakunya, Orsted berkata dirinya ingin merasakan bagaimana rasanya bertarung bersama teman-teman kepercayaannya. Sehingga Rudeus pun mundur karena dirinya paham kali ini adalah kali pertama Orsted memiliki teman yang bisa diandalkan. Setelah cukup lama dia memperhatikan, Orsted merasa bahwa kini gilirannya untuk melindungi teman-temannya tersebut. Sehingga terlihat jelas bahwa Orsted begitu menghargai ikatan yang dimilikinya,
berbanding terbalik dengan Hitogami. Dan dengan senyum dinginnya, Orested meminta Alexander tidak beralasan ketika kalah karena sudah menggunakan Kajakuto dan armor Dewa Tempur. Sementara Alexander mengangkat pedangnya, Orested mengeluarkan katana yang pernah digunakan melawan Rudeus dari kedua tangannya. Walau pedang tersebut mengonsumsi banyak mana, namun Orested malah berkata akan menghancurkan jiwa raga Alexander hingga menjadi serpihan terkecil. Sehingga Alexander pun marah karena merasa direndahkan dan pertarungan pun dimulai. 10 menit kemudian terlihat Alexander yang sedang berlutut tanpa kedua tangannya di saat Orested menyimpan pedang di lehernya. Walau seperempat hutan di lembah telah menjadi arang, namun Alexander malah memandang takjub Orested yang sama sekali tidak terluka dan hanya ada sedikit robek di bajunya. Di mana selama pertarungan berlangsung, Rudeus hampir saja terbunuh padahal hanya menyimak. Walau menggunakan mata peramalnya, Rudeus tidak tahu pasti apa yang terjadi walau tahu Orested mendominasi pertarungan. Walau dipersenjatai 2 senjata legendaris, namun Alexander tidak bisa melawan hingga demikianlah hasilnya. Dengan mulut yang menganga, mata berair, dan wajah yang ketakutan, kini Alexander tidak jauh berbeda dari seorang pengecut yang kehilangan obsesinya. Dan ketika Orested bertanya apakah memilih untuk mati atau menjadi sekutunya, Alexander pun memilih menjadi sekutu dengan suara terbata-bata. Dengan demikian, selesai sudah pertarungan singkat Orested dan Alexander yang benar-benar menjadi pertarungan terakhir setelah beberapa kali muncul kejutan. Sebulan berlalu semenjak pertarungan tersebut, kini Rudeus sedang membuka area tepian hutan bersama banyak pekerja lainnya. Dan karena Aisyah lah yang memberi segala perintah, maka Rudeus bingung siapa yang merupakan bosnya. Namun Rudeus tidak peduli juga karena kini dirinya sedang membantu pembangunan desa Supart di wilayah baru. Di mana dengan sihir buminya Rudeus dapat membuka hutan, menggali pondasi, dan membuat jalan dengan cepat. Dan membicarakan Aisyah, sebenarnya apa yang terjadi di desa sebelumnya adalah ulah Aisyah. Ketika kantor pusat hancur dan semua alat sihir tidak berfungsi, Aisyah yang berpikir tenang mencoba memanggil tukang reparasi lingkaran sihir teleportasi. Walau disebut tukang reparasi, namun yang dipanggil adalah spesialis sihir teleportasi yaitu Perugius. Di mana Aisyah mencari monumen 7 kekuatan dunia dan memanggil Arumanfi untuk mengantarnya ke Kastil Langit. Walau awalnya menolak karena berarti dirinya membantu ras iblis, namun Perugius melunak dan berkata akan membantu sekali saja. Sehingga Aisyah pun meminta Perugius membetulkan lingkaran sihir ke arah desa Supart, di mana setelah dirinya dan orang-orang Pterudo berteleportasi, Aisyah memindahkan si isi desa ke tempatnya tadi. Dan karena tidak ada satupun orang yang terpikir mengenai ide tersebut, maka Roxia merasa bersalah sempat cemberut ketika mendengarnya. Dan karena tidak ada bahaya lagi, maka Sylvie, Roxy, Zanoba, dan Eris diminta pulang ke Saria. Karena bagaimanapun juga banyak hal yang harus dikerjakan, seperti membangun kembali kantor pusat dan memperbaiki seluruh alat sihir. Dan sebagai informasi, ternyata Elfdan baik-baik saja walau Rudeus sudah berjanji akan membalaskan dendamnya. Mengesampingkan Saria, kerajaan Beheril setuju untuk menerima ras Supart karena telah kehilangan Dewa Ogre dan musnahnya kota Hylerul. Di mana mereka mengajukan syarat khusus, yaitu 3 orang ras Supart harus bekerja demi kerajaan sama seperti yang dilakukan ras Ogre. Selain itu Sandor sudah kembali 10 hari lalu, di mana ternyata dirinya terlempar ke laut sebelum terdampar di Pulau Ogre. Sementara itu ibunya atau Atove masih hilang bersama More setelah sebelumnya sama-sama terlempar ke laut dan kini entah berada di mana. Namun Sandor meminta Rudeus tidak khawatir karena ibunya adalah ras iblis abadi asli yang kemampuan regenerasinya lebih hebat darinya. Karena satu-satunya yang perlu disayangkan adalah kematian Dewa Ogre yang terbunuh Badigadi setelah kehabisan tenaga. Sehingga sesuai dengan janjinya, Rudeus akan melindungi para Ogre apabila terdapat masalah. Namun mengesampingkan hal tersebut, kini Sandor bersama Doga, Isolde, dan Gislen berpamitan pulang ke Asura. Di mana ketika Rudeus berterima kasih, Sandor meminta Rudeus menyampaikannya kepada Ariel saja. Karena Ariel yang telah mengirim mereka yang merupakan kesatria berperingkat tinggi,
yang terdiri dari Dewa Utara, Kaisar Utara, Kaisar Air, dan Raja Pedang. Lantas Gislan pun berkata akan menyambangi makam Paul suatu saat nanti, sementara Doga tampak sedikit kesepian ketika Rudeus berterima kasih. Dan begitu acara berpamitan selesai, Sandor pun menitipkan Alexander kepada Rudeus, berhubung putranya tersebut sudah menjadi sekutu Orsted. Selesai dengan rombongan Asura, selanjutnya giliran Cliff dan Elinalis yang berpamitan. Walau belum mengetahui sumber wabah, namun Cliff pamit untuk mampir ke Saria sebentar sebelum pulang ke Milis, di mana dirinya meminta Rudeus tidak perlu merasa berhutang budi, karena keluarga Rudeus telah banyak membantu Elinalis dan Clive selama dirinya berjuang di Milis. Sehingga semua orang yang telah banyak membantu pun kini sudah pergi, kecuali Atove yang nampaknya masih mengambang di laut. Namun untuk membayar segala bantuannya, mungkin Rudeus akan mencoba mencarinya walau entah bagaimana hasilnya. Sehingga kini Rudeus merasa sedikit kesepian karena rekan-rekannya pulang satu persatu layaknya akhir dalam sebuah pesta besar. Kemudian muncul Ruijet bersama Non yang masih saja menempelinya. Sementara Non diminta melapor kepada Aisyah, Rudeus berterima kasih kepada Ruijet yang kini resmi menjadi sekutu. Entah akan bertemu di kantor pusat atau di kantor cabang Behairil, namun yang pasti Rudeus ingin Ruijet datang ke Saria untuk melihat anak-anaknya. Setelahnya Ruijet memuji Rudeus yang kini sudah menjadi kuat sebagai anggota 7 kekuatan dunia. Sementara Rudeus sendiri merendah, Ruijet pun mengembalikan Leontin Roxy yang telah diterimanya saat perpisahan dulu. Dan karena dulu Leontin tersebut diberikan Rudeus sebagai tanda pertemanan, maka Rudeus menerimanya lagi karena mereka tidak lagi terpisah. Begitu Ruijet pergi, datanglah Orsted yang kini diikuti Alexander dengan setia. Sama seperti Silvaril dengan Perugius atau More dengan Atove, Alexander tampaknya ingin menampakkan diri sebagai bawahan Dewa Naga paling setia. Walau awalnya Rudeus takut Alexander tidak ingin menganggapnya senpai, namun ternyata Alexander malah begitu taat. Setiap kali Rudeus tampak waspada, Alexander memintanya mengatakan apa yang salah agar bisa berbenah. Karena dirinya mengaku terlalu naif dan kini akan belajar lagi makna menjadi seorang pahlawan dan Dewa Utara. Dan sebagai tanda kesetiaannya, Alexander membiarkan Orsted menyegel pergelangan tangan kanannya dengan sihir Orsted agar tidak tumbuh lagi. Walau Rudeus tetap saja takut, namun Orsted tetap mempercayainya untuk berjalan di sampingnya. Di sisi lain, Alexander pun jadi sering merendah dan bahkan kehilangan obsesinya menjadi pahlawan terkuat. Karena ketika Rudeus ingin menyerahkan posisi 7 kekuatan dunianya, Alexander menolak karena telah mengakui Rudeus sebagai pendekar hebat. Namun dari ketujuh kekuatan dunia, nama Rudeus menjadi yang paling tidak sedap dipandang karena menjadi satu-satunya yang tidak bergelar dewa. Sehingga para pencari gelar dan ketenaran akan berusaha menantangnya karena dirinya lah yang paling lemah. Namun berkat lambang dari ras Midgard, maka para pencari gelar tersebut pasti akan kesulitan mencari Rudeus. Di sisi lain, posisi Badigadi tidak akan berubah hingga armor dewa tempurnya benar-benar musnah. Mengesampingkan 7 kekuatan dunia, Orsted mengaku dirinya agak ceroboh karena harus semakin menghemat mananya lagi. Namun walau begitu dirinya tidak terlalu khawatir karena musuh semakin sedikit sedangkan sekutunya semakin banyak. Dan sebagai sekutu rencananya Alexander akan terus ikut bersama Orsted dan meminta tempat tidur di kantor pusat Saria. Namun sebelum pulang, Orsted ingin menemui seseorang yang entah mengapa letaknya berada di dasar lembah naga bumi. Di mana setelah memasuki suatu tempat yang tertutup, terdapat Badigadi yang terbaring di atas lingkaran sihir berukuran 5 meter. Yang mana nampaknya Badigadi telah disegel, namun bukan oleh Orsted melainkan Perugius. Walau hubungan keduanya tidaklah dekat, namun Perugius tetap setuju untuk membantu Orsted. Dan karena Perugius adalah salah satu pahlawan yang bisa menyegel Laples, sihir penghalang yang digunakan saat ini adalah sihir penghalang kelas dewa. Di mana segelnya akan semakin kuat apabila Badigadi terus meronta. Bahkan Orsted pun belum tentu bisa melepaskan diri dari dalamnya apabila sampai terjebak. Lalu penghalang tersebut tidak akan hancur dan akan aktif selamanya karena mendapat suplai mana Badigadi serta diperkuat Kajakuto dan armor dewa tempur. Sehingga sihir penghalang tersebut memiliki 2 fungsi,
yaitu menyegel Badigadi dan juga Kajakuto serta armor Dewa Tempur. Walau Badigadi yang kini berpose seperti Buddha mengeluh tidak nyaman, namun penghalang tersebut merupakan cara terbaik mencegah Badigadi menjadi bidak Hitogami lagi. Karena ketika Orestat menawarinya untuk berpindah sisi, Badigadi malah tertawa terbahak-bahak berhubung dirinya merupakan pengikut Hitogami paling setia. Walau kakaknya yaitu Atove selalu setia kepada orang yang mengalahkannya, namun Badigadi tidak memiliki prinsip yang sama. Walau telah membantu Hitogami yang memohon dengan sangat untuk membayar hutang 4200 tahun lalu, namun Badigadi bercerita bahwa dirinya tidak suka berkelahi. Karena apabila diberi kebebasan, dirinya lebih suka terus bepergian sembari meminum alkohol, menggoda wanita lalu menidurinya, membuat Kisirika mengomel dan juga bernyanyi. Sehingga kini dirinya tidak ingin lagi menjadi sekutu siapapun dan memilih untuk disegel daripada diminta bertarung. Walau baru akan dibebaskan sekitar 100 tahun lagi, namun Badigadi tidak masalah dan akan terus menunggu. Karena bagaimanapun juga dirinya abadi dan 100 tahun bukanlah waktu yang lama baginya. Dan ketika Rudeus berterima kasih atas segala bantuan di akademi, Badigadi mengucap selamat atas kemenangannya. Karena Rudeus telah membuat Hitogami merasa kalah hingga kini Hitogami terlihat seperti pecundang. Sehingga Rudeus pun mengucap selamat tinggal karena tidak tahu bisa bertemu lagi atau tidak sebelum dirinya tiada. Karena bagaimanapun juga Rudeus tidak boleh terlalu sering datang ke sana untuk menjaga kerahasiaan. Selesai dengan Rudeus, Badigadi memberi saran kepada Alexander yang memanggilnya kakek. Di mana Badigadi berkata bahwa untuk melampaui nama besar ayahnya, Alexander harus menemukan musuh sejatinya. Hal tersebut disarankannya karena selama ini Sandor gagal menemukan musuh sejatinya. Dan begitu semua orang berpamitan, Rudeus yang akan menutup tempat Badigadi dengan sihir buminya mendengar sesuatu. Yaitu Badigadi berharap suatu saat nanti kutukan Orestat yang disebutnya Dewa Naga Muda dapat disembuhkan. Keesokan hari Rudeus kembali ke Saria di mana Zanoba dan orang-orang PT Rudo sedang memperbaiki kantor pusat. Di mana kini dirinya membawa banyak oleh-oleh dari Behairil, walau sebagian besarnya adalah kecap. Sembari menyusuri jalan bersalju yang sering kali dilewatinya, Rudeus merasa sangat merindukannya walau baru pergi beberapa bulan. Dan begitu melewati gang yang biasa dilewatinya sebagai jalan pintas, Rudeus pun tiba di rumahnya. Setelah Beat si monster train membukakan gerbang, Rudeus disambut oleh Jiro si armadillo yang berguling-guling senang ketika melihat Rudeus. Dan yang pertama menyambutnya adalah Eris yang langsung saja digandeng Rudeus ke dalam rumah. Di mana setelah berterima kasih kepada Lilia yang telah menjaga rumah, Rudeus mendatangi Sylpie dan sekalian menggandeng lengannya juga. Dengan Eris dan Sylpie yang berada di sampingnya, Rudeus melihat keempat anaknya yang kini masih tertidur dengan Leo yang melindungi mereka. Dan terakhir Rudeus mendatangi Roxy di kamarnya yang masih tampak setengah mengantuk karena baru bangun. Di mana begitu sudah berkumpul, Rudeus meminta ketiga istrinya untuk tidak pergi kemana-mana dulu. Walau Roxy dan Sylpie mengerti maksud Rudeus, namun Eris tampak bingung sehingga Rudeus menjelaskan bahwa dirinya ingin main berempat. Walau tampak begitu malu, namun Eris setuju hingga akhirnya Rudeus dapat memanjakan diri dan berbuka puasa dengan 3 hidangan manis sekaligus. Walau harus selalu waspada terhadap Hitogami, namun momen ini merupakan saat penting di mana pantangannya telah dicabut. Dan kini Rudeus pun berjalan ke kamar bersama ketiga istri yang selalu menemaninya sebagai tanda dari akhir pertempuran panjangnya. Sehingga mulai besok Rudeus akan kembali bekerja dengan semangat agar bisa tertawa lepas dalam kesehariannya. Karena tujuannya tetap tidak akan berubah, yaitu hidup dengan sungguh-sungguh di dunia barunya. Sekian sudah cerita utama mengenai Rudeus di video kali ini, sebagai tanda dimulainya cerita Mushoku Tensei dari keturunan-keturunan Rudeus yang berhasil diciptakannya. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Mushoku Tensei lainnya. Bye!